istirahat abadi dan tenang bagi yang wafat. Beri pengampunan segala dosanya, karena Maha Murah hatimu Allah. Kami berimankan sabda Putra, aku kebangkitan dan kehidupan. Barang siapalah percayakan daku, ia akan hidup untuk selamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Semoga Allah yang telah membangkitkan Yesus dari alam maut menimpakan penghiburan kepada saudara-saudari sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Keluarga, Ibu Sri dan anak-anak, Ibu Bapak sekalian, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik yang terkasih dalam Kristus. Shalom. Shalom. Hari ini adalah hari ke-100 meninggalnya ayah, saudara, ya kakak, sahabat kita, Bapak Tony Martin. Bersama keluarga mendiang Bapak Tony Martin, ya ada Ibu Sri dan anak-anak serta keluarga sekalian, dan kita umat di Gereja Santo Paskalis, kita berkumpul untuk merayakan iman kita akan Allah yang penuh belas kasihan dan penuh rahmat. Dalam Ekaristi Kudus ini kita akan berdoa untuk keselamatan jiwa mendiang Bapak Tommy. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan supaya iman kita diteguhkan, yaitu iman kepada Kristus yang telah bangkit dari alam maut. Karena itu mari kita mempersiapkan hati dan budi kita, mengakui segala dosa dan kelemahan, dan mohon belas kasihan Allah agar kita pantas memasuki misteri hidup Allah yang kudus dalam perayaan kudus. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian Bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan dan kebahagiaan, iman kami telah Kau teguhkan dengan kebangkitan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dari alam maut. Teguhkanlah juga harapan kami dalam menantikan kebangkitan hamba-Mu, ayah, saudara, sahabat kami, mendiang Tommy Martin.
yang telah Engkau panggil 100 hari yang lalu. Semoga Engkau juga menganugerahkan keselamatan dan kebahagiaan kepada kami dalam pelayanan dan kehidupan kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama di Kau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi sabda. Pembacaan dari kitab Daniel. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran, seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita nyanyikan lagu Mazmur Antar Bacaan, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Bapa sepanjang masa. Mari kita sama-sama menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Tuhan.
Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masjidlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihat. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak, sehingga orang ini tidak mati? Maka masjulah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah ia keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik yang terkasih, secara khusus keluarga mendiang Bapak Tommy, Ibu Sri, dan anak-anak serta keluarga yang menyempatkan diri untuk hadir. Selamat malam semuanya. Seratus hari yang lalu kita masih ada bersama dengan jasad mendiang Bapak Tommy. Ada penghormatan terakhir yang kita berikan kepadanya dengan hadir meskipun dalam situasi pandemi yang terbatas, menurut cara kita masing-masing, termasuk kehadiran kita di dalam doa-doa kita. Dan pada hari ini kita berkumpul bersama lagi sebagai satu keluarga besar, sebagai satu umat beriman untuk mendoakan keselamatan jiwa mendiang Bapak Tommy. Ada suatu sesanti dalam bahasa Italia, La vita è bella, artinya hidup itu indah. Namun, ini tampaknya adalah suatu sesanti yang membesar-besarkan atau meneguhkan hati kita agar kita tetap tabah, menikmati dan memaknai hidup ini. Hidup itu indah, hidup itu baik, hidup itu berahmat, hidup itu menguntungkan adalah doa sebenarnya. Ya, kalau bagi saya doa itu berarti mengatakan hal-hal yang baik. Lantas ketika kita mengatakan semoga jiwa mendiang Bapak Tommy diselamatkan oleh Tuhan, itu adalah
suatu doa yang baik juga dalam bentuk perkataan, dalam bentuk harapan. Lantas pertanyaannya adalah bagaimana hidup yang indah itu disandingkan dengan kepulangan Bapak Tommy yang rasa-rasanya begitu cepat. Dia masih kuat, dia masih muda, dia sedang bersemangat aktif melayani di gereja, dia masih bersama dengan keluarga. Ya, itulah hidup. Ya, ternyata kita tentu saja bisa memaknai apa makna keindahan itu. Di tengah hidup kita yang diwarnai dengan kelahiran, kematian, ya, sukacita, duka cita, pertemuan, perpisahan. Lantas bagaimana kita mau memaknai itu? Dengan tetap mengatakan bahwa hidup itu indah. Dan beranikah kita mengatakan bahwa perpisahan kita dengan Bapak Tommy tetaplah suatu yang indah? Ya, karena baru saja siang tadi ada umat yang menyatakan dan bercerita kepada saya betapa Bapak Tommy ini dan juga istrinya, ya, Ibu Sri itu sangat giat dan sangat religius. Ya. Sejak mereka menikah, sejak belum punya anak, itu sangat setia, bersama-sama selalu tanpa romantis gitu, hadir di gereja mengikuti misa. Kemudian juga dengan keaktifan Bapak Tommy yang kita tahu dia benar-benar terlibat melayani, memberikan dirinya, pengorbanan waktunya untuk melayani di gereja. Lantas masihkah kita bisa memaknai hidup pertemuan dan perpisahan dengan Bapak Tommy ini sungguh indah? Bicara soal kematian, saya teringat filosofi sederhana seputar tanah. Kita tahu nama manusia pertama adalah Adam. Dan kata Adam berasal dari bahasa Ibrani Adamah, yang berarti tanah. Itulah asal-usul kita semua. Di Israel ada sebuah laut, namanya Laut Merah. Mengapa namanya Laut Merah? Padahal warna airnya tidak merah. Ikannya pun tidak pernah ada yang berwarna merah di situ. Nah, dinamakan begitu karena di belakang laut itu ada terhampar sebuah gunung, yaitu Gunung Edom, ya, atau Gunung Adam, yang artinya tanah yang berwarna merah. Rupa-rupanya tanah yang diambil Tuhan dalam membentuk manusia pertama diambil dari tanah liat yang kemerah-merahan. Lantas, ya, warna merah ini juga dihubungkan dengan darah. Dan di dalam kepercayaan orang Yahudi, nyawa manusia itu ada di dalam darah. Ya. Jadi selama manusia itu masih mengalir darahnya, dia itu masih punya nyawa. Lantas penting sekali ketika mempersembahkan hewan kurban dengan darahnya. Karena darah itu menggambarkan nyawa orang. Itu yang dipersembahkan. Kematian ditautkan atau dihubungkan juga dengan pelepasan. Setiap perjumpaan, setiap pertemuan itu mengibaratkan juga ada perpisahan, ada pelepasan di sana. Tentu saja kita semua bersedih, kita semua berduka dengan kepergian dari Bapak Tommy. Namun kita juga diminta untuk melepaskan dia, mengikhlaskan dia. Karena kita percaya bahwa kita semua akan diikat oleh apa yang dinamakan dengan kebangkitan. Nah, inilah makna dari peristiwa kehidupan yang indah
bahwa meskipun kita semua diciptakan dari tanah yang tampaknya tanah itu tanah yang tidak berarti, diinjak, ada di bawah, tapi kita diciptakan menjadi manusia, makhluk yang luhur, dipertemukan satu sama lain, dan pada akhirnya kita semua akan berpisah. Di dalam kisah Injil dikisahkan bagaimana Maria dan Marta serta keluarga besar sangat sedih dengan kematian Lazarus. Dan mereka meminta Tuhan agar Tuhan sudi menyembuhkan sakit Lazarus supaya dia tidak mati. Tetapi di situ dikisahkan bahwa Tuhan sengaja datang terlambat. Ya. Sehingga yang dia jumpai adalah Lazarus yang sudah mati, yang menjadi jasad yang sudah bau di dalam makam, di dalam kuburan. Ya, kuburan orang Yahudi dalam bentuk gua-gua. Ya. Dan apa yang dilakukan Yesus adalah dia membangkitkan Lazarus. Tentunya kita semua mengharapkan bahwa kalau bisa Yesus datang saat ini dan bersabda, Tommy, keluarlah, bangkitlah. Namun saudara-saudariku, kebangkitan bagi kita adalah kebangkitan rohani, di mana kita semua akan mati dan akan dibangkitkan di dalam kehidupan kekal, dipersatukan dengan Yesus yang bangkit. Lantas pertanyaannya adalah, apa beda antara kebangkitan Lazarus dengan kebangkitan Kristus? Ya. Perbedaannya adalah kebangkitan Lazarus itu kebangkitan yang sementara. Karena Yesus membangkitkan Lazarus tetapi dia akan mati lagi. Tetapi kebangkitan Yesus adalah kebangkitan yang kekal karena dia wafat sekali dan kemudian bangkit dari antara orang mati untuk selama-lamanya. Lalu menjanjikan kebangkitan kekal yang sama untuk kita semua umat beriman. Saat ini, mendiang Bapak Tommy telah meninggalkan kita semua. Dalam artian, dia telah wafat, dia telah meninggal, dan tidak bangkit lagi jasadnya bersama kita. Tetapi dari pengalaman ini, dari kisah Injil, kita semua mau dikuatkan secara khusus Ibu Sri dan anak-anak serta keluarga, ditambahkan bahwa kita semua pun akan meninggal dan akan dipersatukan kembali dengan orang-orang yang telah mendahului kita karena janji Kristus sendiri. Karena itu penting bagi kita yang masih hidup untuk mendoakan keluarga yang telah mendahului kita. Agar kita semua suatu saat nanti akan bersatu, akan bergabung, akan bertemu lagi dengan keluarga kita yang terkasih yang telah mendahului kita. Karena janji Tuhan kita Yesus Kristus bahwa kita semua akan bersatu kembali di dalam kerajaan kekal di surga. Karena itu saudara-saudariku, marilah kita bersatu hati. Kita mendoakan keselamatan jiwa Bapak Tommy agar dia pun dapat menjadi pendoa bagi kita yang masih hidup di dunia ini. Saya yakin dan percaya Bapak Tommy masih hadir bersama keluarga, bersama kita, mendoakan kita yang masih hidup, agar kita tetap tabah, tetap kuat, beriman kepada Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang percaya bahwa meskipun kita mati, tetapi kalau kita mati demi iman kita kepada Kristus, maka mati kita adalah suatu keuntungan. Dan itulah makna hidup kita. Keindahan kita terletak bukan karena kita mati di dalam dosa, tetapi karena kita mati, karena kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin. Sekarang mari kita lanjutkan dengan doa umat.
Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang membangkitkan putranya dari alam maut sebagai jaminan hidup abadi bagi semua orang beriman. Ya Bapa, Ya Bapa, sumber kebahagiaan kekal. Semoga ayah, suami, teman, dan sahabat kami, Tommy Martin, yang telah kau panggil 100 hari yang lalu, beristirahat dalam damai kasih-Mu. Semoga melalui pembaptisan yang telah dia terima dan berkat iman akan Yesus sepanjang hidupnya, dia dianugerahi hidup kekal yang telah dijanjikan Allah kepadanya. Oh, semua di Marilah rumah berdoa masing-masing. kepada Tuhan. Allah sumber kehidupan, dengarkanlah Dengarkanlah doa. doa kami. Ya Bapa, sumber kekuatan dan penghiburan. Semoga berkat keteladanan Yesus Kristus, Putramu yang rela disalib untuk menebus kami, menguatkan kami semua, khususnya keluarga Tommy Martin yang ditinggalkan. Semoga harapan mereka senantiasa kuat untuk meneruskan peziarahan di dunia ini. Semoga Bapa membimbing dan memberi terang bagi kehidupan mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah Allah sumber Sumber kehidupan, dengarkanlah doa Doa kami. kami. Ya Bapa, sumber pengampunan dan keselamatan, terimalah saudara dan keluarga, serta seluruh umat-Mu yang telah meninggal dunia. Semoga kerahiman dan belas kasih-Mu mengampuni segala dosa mereka dan menerima mereka dalam kerajaan-Nya. Semoga mereka semua menikmati damai abadi bersama para kudus di surga. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah sumber kehidupan, dengarkanlah dengarkanlah doa doa kami. Ya Bapa, sumber rahmat dan sejahtera, pandanglah kami semua yang masih hidup berziarah di bumi ini. Kuatkan kami dalam menghadapi suka duka perjalanan hidup kami, agar selalu mewujudkan kehendak Bapa. Semoga sabda Allah senantiasa menjadi pegangan dan terang hidup kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Doa kami. Allah Bapa kami, Tuhan kami Yesus Kristus, dengarkanlah doa-doa yang kami panjatkan dan selamatkanlah hamba-Mu, saudara kami, Tommy Martin, serta semua orang yang sudah meninggal. Anugerahkanlah istirahat dan damai abadi kepada mereka, sebab Engkaulah Allah orang-orang hidup, Engkaulah Allah kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi persembahan. Lagu persembahan kita nyanyikan persembahan hati. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alat-Mu. Terimalah Bapa persembahan hati
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanku berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Sang Pemelihara kehidupan, kami menunjukkan bahan persembahan roti dan anggur demi keselamatan hamba-Mu, saudara kami, Tommy Martin yang telah menghadap hadirat-Mu 100 hari yang lalu. Peliharalah pula hidup kami yang saat ini masih berziarah di dunia ini, agar hidup kami pantas dan berkenan padamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Sebab kami yang seharusnya binasa karena dosa telah ditebus oleh kemenangan Kristus atas semua. Dan karena kemurahan serta kebaikan-Mu kami dipanggil untuk hidup bersama Dia, Tuhan dan pengantara kami. Maka kami selalu meluluhkan Dikau bersama seluruh laskar surgawi yang takkan henti-hentinya memuji kagungan sambil bersukaria dan berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi seorang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan kami." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus Tuhan kita kami lakukan. Kebangkitannya kita muliakan. Kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Kardinal Suarez, serta para imam diakon dan semua pelayan sabda. Ingatlah pula akan hamba-Mu, Saudara Tommy Martin, yang hari ini genap 100 hari lalu telah Kau panggil kehadiran-Mu. Ketika ia dibaptis, saudara kami ini menjadi satu dengan Kristus. Ia telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini ia menjadi serupa pula dengan Kristus dalam kebangkitan. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam pembagian abadi bersama Santa Maria, perawan dan muda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia,
Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah Namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan kepadamu, damai kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu dan justilah kami supaya hidup bersatu dengan berumur sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Damai Tuhan bersama dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabda saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah
Marilah berdoa. Allah Bapa Cahaya Abadi, peringatan wafat dan kebangkitan putramu kami rayakan untuk hamba-Mu, saudara kami Tommy Martin, yang telah meninggal 100 hari lalu. Perkenankanlah kiranya dia masuk dalam rumah-Mu, tempat saya dan damai abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Kita tutup dengan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama Dan rohmu. bersama roh. Semoga saudari-saudara sekalian, secara khusus Ibu Sri, anak-anak, dan segenap keluarga yang hadir, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa di dalam ketabahan dan keteguhan, serta memperoleh penghiburan rohani. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudara-saudari sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi mengenang dan mendoakan mendiang Bapak Tommy Martin yang meninggal 100 hari yang lalu telah selesai. Syukur kepada Allah. Kepada Allah. Marilah pergi kita diutus. Amin. Kita nyanyikan lagu penutup, Ya Namamu Maria. Ya namamu Maria, Bunda yang ku cinta, merdu menawan hati segala anakmu. Patutlah nama itu hidup di batinku, dan nanti ku ucapkan di saat ajalku. Ya nama yang keramat, perisai hidupku. Dengan nama Maria, aku pasti menang. Patutlah nama itu hidup di batinku, dan nanti ku ucapkan di saat ajalku. Terima kasih.